Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi teman-teman. Jadi ini hari kelima aku di karantina dan di luar itu salju teman-teman. Sebenarnya dari kemarin sore ya udah mulai turun salju teman-teman. Jadi ini sekarang turun salju guys, lihat. Wah, lihat turun salju secara langsung guys. Mantap. Jadi ini hari keempat di karantina dan turun salju. Udah nggak sabar pengen pegang secara langsung. Berhenti guys hujannya. Dan ini benar-benar pertama kali aku melihat salju. Dan ternyata yang ada di TV itu bener ya. Kalau bentuk salju itu kayak kristal gitu ya. Aku awalnya pikir itu cuman buatan aja gitu. Ternyata emang bener. Nah, itu ada yang masuk saljunya. Ini teman-teman. Tapi ini nggak terlalu lebat sih. Tadi lumayan tadi. Duh, ini jendelanya terbukanya sedikit sih. Jadi, nah ini teman-teman. Nah, wah, nggak mau fokus sih. Nah, ini. Oke teman-teman, hari ini mungkin aku bakal ngebahas untuk proses teman-teman yang mungkin mau terbang dan statusnya positif COVID ya. Jadi gimana nasibnya? Sekalian bagaimana kalau pas COVID di Korea gitu ya. Oke teman-teman, ikutin terus videonya. Aku mau mandi dulu. Kebetulan sarapan juga udah ada di luar. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai akhir ya teman-teman. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku cuman pengen berpesan buat teman-teman para CPMI, tolong dijaga untuk kesehatannya ya, terutama yang masih di Indonesia. Karena kemarin di kloter saya itu ada yang terpapar COVID, dan setelah sampai Korea kebetulan ada juga yang terkena. Bagaimana nasib mereka? Kalau untuk yang di Indonesia memang tidak gagal ya, maksudnya masih ada kesempatan buat berangkat ke Korea, tapi itu pasti merugikan karena otomatis keberangkatannya dipending, dan itu menunggu sampai dia dinyatakan negatif COVID. Dan setelah dinyatakan negatif COVID pun itu tidak langsung bisa terbang teman-teman. Jadi nanti harus dijadwalkan ulang. Jadi nanti teman-teman yang kena COVID di Indonesia itu harus dinyatakan negatif dulu, dan setelah itu harus menunggu lagi jadwal penerbangannya. Jadi itu sebuah kerugian ya buat teman-teman kalau sampai teman-teman terkena COVID di saat mendekati penerbangan. Jadi kalau teman-teman sudah dapat jadwal penerbangan, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman bisa menjaga kesehatannya. Jadi jangan sampai teman-teman menyesal. Lebih baik teman-teman berdiam dulu di rumah atau hindari kerumunan ya. Terus jaga kesehatan, konsumsi vitamin, olahraga juga, perbanyak minum air putih gitu ya. Lalu bagaimana nasib rekan-rekan CPMI yang terkena COVID setelah masuk ke Korea?
Jadi informasi yang aku dapat bagi teman-teman CPMI yang terpapar COVID setelah masuk Korea gitu ya, setelah karantina di Korea, sebenarnya itu juga termasuk kerugian ya. Tapi kita kan tidak tahu ya musibah datangnya kapan. Jadi yang teman-teman rekan-rekan CPMI yang terpapar COVID di karantina di Korea itu nanti akan diperiksa oleh pihak kesehatan dari Korea, dan terpaksa kalau seumpama teman-teman yang terpapar ini belum sembuh atau belum bisa dinyatakan negatif dari COVID-nya, teman-teman akan melakukan karantina lebih panjang dari yang seharusnya. Jadi seharusnya 7 hari, nah itu bisa lebih. Jadi harus menunggu hasil dari pihak Korea bahwa rekan-rekan itu dinyatakan negatif COVID. Baru nanti dihubungin pihak perusahaannya untuk menjemput. Nah, itu informasi yang aku dapat ya teman-teman. Jadi ini sekedar sharing buat teman-teman yang mau masuk ke Korea atau sudah dapat jadwal penerbangan agar supaya menjaga kesehatannya. Jadi jangan sampai ada kerugian di kemudian hari. Jadi teman-teman harus menjaga kesehatan. Oke teman-teman, mungkin videonya singkat saja. Itu tentang teman-teman dan rekan-rekan yang terkena COVID di Indonesia dan juga yang di karantina di Korea ya. Oke, semoga teman-teman diberikan kelancaran dan bisa segera ke Korea dan bisa segera bekerja juga. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.